Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Ustadz Awang Abdul Rozak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam kajian Al-Hikam Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, kajian Al-Hikam pada malam hari ini yaitu menginjak hikmah yang ke-95 dan 96. Ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk, yaitu nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan. Mula-mula dia memberimu nikmat penciptaan, lalu memenuhi semua kebutuhanmu secara terus-menerus. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, marilah sebelum kita buka kajian Al-Hikam pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bunda kita Ustadz Awang Abdul Rozak, waktu dan tempat kami haturkan dan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya pada saat yang berbahagia ini kita masih diperjumpakan di dalam link Riyadhah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita masih diberikan terus kenikmatan keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita mulai kajian kitab Hikam malam ini. Kita hadiah dulu ila hadrati ususan mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakati amalihi wa bi karamatihi. Syai'ulillahillahul fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, persiapkan hatinya, persiapkan tulisannya, bukunya yang mau catat. Setengah jam. Hikmah yang ke-95. Ada suaranya ini, ibu-ibu? Ada, ya siap. Ada Pak Ustadz, ada. Ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdad. Syekh Ibnu Athaillah berkata, ada dua nikmat ma kharaja maujudun anhuma yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk maujudun yang ada, yang diadakan Allah. Wala budda likulli mukawanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdad. Yang pertama adalah nikmat penciptaan dan yang kedua nikmatul imdad, nikmat pemenuhan kebutuhan atau nikmat pertolongan. Itu judul hikmah yang ke-95. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang ada maujud, yang ada makhluk nih, kita semua makhluk yang awalnya tidak ada lalu Allah adakan. Nah, dari tadinya tidak ada menjadi ada, itu ada nikmat, namanya nikmat ijad. Nikmat apa katanya Ibu? Nikmat ijad. Ya. Nah, jadi kita nih dari alam ruh, dari alam arwah, lalu dari alam arwah dimasukkan ke alam rahim, dari alam rahim dikeluarkan ke alam dunia. Nah, tadinya kita di alam dunia ini tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Nah, itu namanya nikmat ijad. Jadi nikmat ijad itu adalah nikmat diwujudkan oleh Allah dari ketidakadaan menjadi ada. Ya, itu bahasa mudahnya begitu. Nikmat diwujudkan oleh Allah dari ketidakadaan menjadi ada. Gitu. Nah, setelah ada apakah kita masih butuh dengan Allah? Pertanyaannya, setelah kita ada lahir di alam dunia, apakah kita masih butuh dengan Allah? Butuh tentu. Butuh. Yang selanjutnya ada nikmat imdad. Kalau nikmat imdad, yaitu nikmat yang Allah berikan setelah ada. Nah, setelah ada, Allah tetapkan ada sampai waktu yang Allah tentukan. Makanya ada orang yang diberikan nikmat ijad, dari tidak ada langsung ada, lahir ke dunia. Tetapi diberikan nikmat imdadnya cuma 1 jam. Contoh, lahiran bayi langsung diadanin, omatin sama bapaknya. Baru juga 1 jam si bayi meninggal, mati lagi. Berarti si bayi tersebut mendapatkan nikmat ijad
dan nikmat imdad. Cuma nikmat imdadnya cuma 1 jam. Gitu. 1 jam yang didapatkan. Ibu-ibu misal umur 60 tahun. Nah, nikmat ijadlah dulu diadakan oleh Allah dari tidak ada. Lalu dilahirkan ke alam dunia jadi ada. Setelah dilahirkan ada, lalu oleh Allah diurus terus. Dirawat terus, diurus terus, dijaga oleh Allah. Sehingga tidak ada bisa yang merusak, tidak ada bisa yang mengganggu, tidak ada yang bisa menghilangkan nyawanya karena Allah yang punya batasannya. Nah, sampai 60 tahun. Nah, berarti selama 60 tahun itu kita mendapatkan nikmat imdad. Waktu dulu begitu tidak ada, kita lahir ke alam dunia, namanya nikmat ijad. Begitu sudah ada, lalu oleh Allah dijaga terus, berkesinambungan langsung terus dijaga oleh Allah. Makannya dijaga, keamanannya dijaga, napasnya dijaga. Itu nikmat imdad. Dari tidak ada, kita butuh Allah untuk mengadakan agar jadi ada. Setelah ada, kita pun butuh Allah agar tetap ada. Itu sekali lagi, dari tidak ada, kita butuh Allah untuk mengadakan supaya kita jadi ada. Setelah kita ada, kita pun butuh Allah tetap agar tetap ada. Jadi tidak butuh hanya diadakan saja, tetapi butuh tetap supaya ada. Contoh, sehat, kesehatan. Kita sehat. Sehat ini adalah nikmat ijad. Allah adakan di badan kita nikmat sehat, nikmat ijad. Nah, lalu kita ingin selalu sehat. Setiap orang pasti ingin selalu sehat. Dan Allah berikan kesehatan itu sehingga dia sehat terus. Nah, dia sehat terus itu dia nikmat imdad. Itu dari Allah. Nah, begitu. Jadi kalau nikmat ijad dari tidak ada menjadi ada. Kalau nikmat imdad, pemeliharaan Allah di saat ada. Nanti ada ke depan yang lebih jelasnya. Itu adalah hikmah yang ke-95. Jadi kata pengarang kitab di dalam hikmah yang ke-95 ini, nikmatan lima kharaja mawjudun anhuma. Dua nikmat yang tidak akan mungkin bisa keluar dari situ. Semuanya makhluk yang ada ini pasti tidak akan lepas dari dua perkara ini. Satu, nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmatul ijad adalah nikmat diadakan. Dari tidak ada, diadakan. Dan apa nikmatul imdad? Nikmatul imdad adalah kita terus-menerus dipelihara dalam ada. Nah, terus-menerus dipelihara dalam ada dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM rahimakumullah. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-96. An'ama alaika awalan bil ijad wasanian bitawalil imdad. Nah, mula-mula Allah Subhanahu wa taala memberimu nikmat penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah tidak cukup menciptakan saja, tetapi memenuhi semua kebutuhannya secara terus-menerus. Pertama Allah berikan nikmat ijad, lalu Allah berikan nikmat imdad. Oleh karena itu ada makalah yang mengatakan dalam makalah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah faqad jahila nafsah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, dia akan menganggap bodoh terhadap dirinya. Man arafa rabbah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Barang siapa yang mengenal dirinya, mana dirinya? Dirinya dari tidak ada, lalu ini ada. Dari tidak ada menjadi ada, berarti ini ada satu nikmat. Nah, kita kenal, oh ini adalah nikmat ijaz dari Allah. Setelah ada, Allah tidak hanya mengadakan saja, tetapi Allah membimbingnya, mengurusnya, memberi rezekinya, menjaganya. Pernahkah kita terpikir, pernahkah ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM ikut menggerakkan jantung kita yang berdetik jantung? Tek, tek, tek. Pernah kita ikutan, Ibu? Nah, barangkali satu waktu Pak Haji Aziz nggak bisa ke sawah, nggak bisa kemana-mana, sibuk dengan ngatur jantung. Lalu saya nggak bisa kemana-mana. Lagi ngapain Pak Haji Aziz? Ini jantung saya nih, sekarang lagi diatur. Tek, tek. Nggak pernah kita, nggak pernah kita kita ngikut ngatur jantung kita, napas kita. Tidak pernah kita ikut. Tidak pernah kita ngikut ngatur mata, berkedip mata. Coba kalau kita berkedip mata, nggak berkedip begini terus, kan pegal itu. Dari pagi sampai sore Pak Haji Aziz melotot aja. Kan orang juga takut, Pak Haji kenapa kesurupan bagaimana? Itu kan. Nah, nggak pernah kita ngatur, diatur oleh Allah. Itu nikmat. Nikmat apa itu? Imdad. Nikmat imdad. Tidak pernah kita ikut ngatur kedip mata sehari berapa kali, sejam berapa kali, sedetik, semenit berapa kali. Kalau diatur semenit, terus udah semenit lagi, gitu lagi. Enggak ada. Diatur sama Allah. Berjalan sendirinya. Masya Allah. Nah, setelah kita man arofa nafsah, setelah kita mengenal diri kita, bahwa diri kita ini semuanya dari tidak ada diadakan oleh Allah. Setelah ada, selamanya diurus oleh Allah. Selamanya butuh Allah. Selamanya butuh Allah. Butuh Allah untuk mengurus diriku. Butuh Allah untuk mata ini agar bisa melihat. Butuh Allah agar telinga ini bisa mendengar. Butuh Allah agar pikiran ini bisa memikirkan yang baik-baik. Butuh Allah agar hati ini bisa mengingat Allah. Nah, begitu. Setelah kita tahu bahwa diri kita ini fakir, yang namanya butuh itu fakir. Setelah kita tahu bahwa diri ini fakir, tidak berdaya, fakod aropa robbah, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Oh, berarti kalau kita tidak berdaya, berarti ada yang memperdayakan kita, ada yang membuat kita kuat, ada yang membuat kita bisa hidup, ada yang mengatur detak jantung ini, ada yang mengatur kehidupan ini. Jangankan urusan amanah, urusan detak jantung pun. Coba urusan amanah sama detak jantung susah mana, Pak Haji Aziz? Ngatur jantung, duk, duk, duk. Dengan amanah besar mana? Susah ngatur jantung. Misalkan, sudahlah Pak Haji Aziz, amanahnya hari malam ini juga lunas ya, nggak apa-apa. Aku lunaskan misalkan. Tetapi mulai besok sehari aja, jangan selamanya. Besok seharian, wayahnya mohon maaf, atur tuh sama sendiri napasnya ya. Kira-kira aku mah suruh ngatur napas. Oh, suruh ngatur napas. Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu, kita punya amanah puyengnya minta ampun. Sampai nikmat yang luar biasa dari Allah terlupakan oleh kita. Ternyata ada nikmat yang lebih-lebih, Masya Allah. Nah, setelah kita tahu bahwa diri kita tak berdaya, faqad arofa robah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Waman arofa robah faqad jahila nafsah. Dan setelah dia mengenal Tuhannya, dia akan membodohkan dirinya. Maksudnya, dia tidak akan menganggap bahwa bisanya itu bisa dirinya, mampunya itu mampu dirinya, tetapi dirinya dimampukan dan dirinya dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Ibu sekalian. Jadi salah satu sifat yang makhluk miliki, contoh kita manusia,
manusia. Yang kita miliki sifat yang aslinya itu adalah ibtikor, faqoh, selalu butuh kepada Allah. Dalam segala hal dan dalam kondisi apapun kita selalu butuh sama Allah. Jangan kita sangka kita butuh sama Allah itu karena kita punya amanah saja, karena kita punya masalah, kita butuh sama Allah. Jangan melihat ke situ. Dalam hal-hal yang tersembunyi pun kita butuh kepada Allah. Tetapi kita tidak pernah merasakan karena saking lembutnya kasih sayang Allah. Ketika diberikan kesehatan, butuh Allah agar Allah selalu berikan sehat itu selamanya. Ketika kita diberikan sakit, butuh kepada Allah juga agar penyakitnya hilang. Nah, tetapi kenapa kita selalu lupa dengan kedua nikmat ini? Kenapa kita selalu lupa dengan nikmatul ijad dan nikmatul imdad? Masya Allah. Oleh karena itu, musannif pengarang kitab di hikmah ke-96 ini mengingatkan kepada kita, an'ama alaika awalan bil ijadi wa saniyan bitawalil imdad. Allah memberikan nikmat kepada engkau, pertamanya dengan nikmat ijad, yang selanjutnya adalah nikmat imdad. Jadi nikmat ijad dan nikmat imdad ini terbagi dua. Ada nikmat ijad dohir. Nah, ijad itu dohir, seperti apa ya tadi? Seperti nikmat kita diadakan oleh Allah dari tidak ada di alam rahim langsung ke alam dunia jadi ada. Nah itu nikmat dohir. Semua merasakan, kafir juga merasakan, munafik merasakan, kita pun merasakan. Yang kedua adalah ada maknawi, bukan dohir tapi maknawi. Kalau maknawi contohnya seperti keimanan kita. Nah, keimanan kita itu tadinya tidak ada. Lalu Allah tanamkan dalam hati kita sehingga kita menjadi seorang yang beriman. Berarti dari tidak ada menjadi ada, namanya nikmat ijad. Nah, keimanan ini terus berlangsung dari dulu sampai sekarang di diri kita sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai terbawa meninggal dunia, mudah-mudahan. Nah, ini adalah nikmat imdad. Karena tidak sedikit orang yang baru beriman sebulan langsung hilang imannya. Berarti imdadnya itu cuma sebulan. Kalau kita terus menerus dari dulu sampai sekarang, berarti nikmat imdadnya terus, pemberian dari Allah, pertolongan dari Allah. Karena Allah mampu. Buktinya mana? Nikmat imdad itu. Kita seorang beriman. Allah mampu memutuskan keimanan kita, dan Allah mampu selamanya kita beriman kepada Allah. Setelah kita tahu bahwa Allah mampu untuk memutuskan iman kita, tetapi oleh Allah diberi terus keimanan, itulah nikmat imdad. Jadi kira-kira keimanan kita dan langgengnya iman itu sampai saat ini, kita jadi seorang yang beriman dan langgeng iman itu dari dulu sampai saat ini, apakah ini hasil karya kita apa nikmat pemberian dari Allah? Kira-kira Ibu. Halo, mulai ngantuk nih. Halo. Sekali lagi. Halo. Ya, sekali lagi. Halo. Jadi, jadi begini. Kira-kira keimanan kita yang dari dulu tidak ada, lalu ada. Setelah ada, terus dari dulu sampai sekarang langgeng terus ada di kita. Apakah ini hasil karya kita, keimanan itu, atau dari pemberian dari Allah? Jawabannya pemberian dari Allah. Kita tahu. Jawabannya sekarang kita tahu. Oh Pak Ustadz, keimanan itu adalah nikmat ijad dari Allah. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih diberikan nikmat imdad dalam keimanan. Artinya dari dulu sampai sekarang saya tetap diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, oleh karena itu iman itu adalah, kita menjadi orang yang beriman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang muslim pun nikmat dari Allah.
begitu, nikmat dari Allah. Contoh taat, misal sholat. Apakah setiap orang yang beriman dia pasti sholat? Tidak, kan? Tidak setiap orang yang beriman sholat. Banyak orang yang ngaku iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, tetapi tidak sholat. Nah, begitu kan? Lalu diwujudkan oleh Allah keinginan berbuat taat, sehingga terjadilah sholat, terjadilah taat. Nah, berarti taat itu, tahajud itu, misalkan tahajud itu adalah nikmat ijad dari Allah, karena tadinya tidak ada, lalu diadakan nikmat ijad dari Allah. Lalu tiap malam kita bisa tahajud, itu adalah imdad dari Allah. Ada yang diberi imdadnya cuman seminggu tahajud tuh. Ada yang diberi imdadnya 40 hari, ada yang diberi imdad tahajudnya itu udah 1 tahun terus. Jadi imdad itu adalah setelah Allah berikan, dia ingin taat, lalu Allah pelihara dia selalu, selamanya dia taat kepada Allah. Nah, tapi kan kita mah manusia biasa, kan ada taat itu ada yajid wa yankus, ada taat yang berkurang, bertambah dan berkurang. Bertambah jika dia melakukan ibadah taat, berkurang jika dia melakukan maksiat, iman, itu kan. Kadang-kadang kita semangat ibadah itu. Ada yang la yazidu wa la yankusu, ada yang tidak berkurang, tidak bertambah, itu mah imannya malaikat. Taatnya malaikat itu mah tidak bertambah, tidak kurang, tetap. Ada lagi yang layan kusu yajidu, yang tidak berkurang, terus bertambah. Itu keimanan taatnya para nabi, para rasul, tidak berkurang, dia bertambah terus. Ada lagi yang yankusu wala yajidu, berkurang, tidak bertambah, berkurang aja terus, malah turun ke bawah. Kira-kira kita yang mana? Berkurang terus? Apa kadang berkurang, kadang bertambah? Apa yang mana? Kadang berkurang, kadang bertambah. Itulah manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah hikmah, dua hikmah yang barusan diaturkan. Hikmah yang ke-95 dan ke-96. Jadi intinya kita semua sekarang, contoh kita lagi pengajian, setelah kita riyadhah, baca yasin, baca al-mulku, baca sholawat, terus kita kajian ini hikam, ini adalah nikmat ijad yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan imdadnya itu selamanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi tidak mungkin makhluk keluar dari dua nikmat ini. Satu nikmat ijad, yang kedua nikmat imdad. Karena kita butuh, yang tadinya tidak ada, butuh diadakan oleh Allah. Setelah ada, butuh dipelihara, dijaga, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.